Kembali dengan akal sehat. Akhir-akhir ini ada 5 kendaraan Uber yang ditangkap oleh Organda yang bekerja sama dengan Dishub dan Polda Metro Jaya. Uber dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Sebagai disclaimer aja, kita di sini nggak mau membela Uber, tapi kita cuma ingin membela kepentingan masyarakat. Soalnya dari undang-undang itu apa sih yang dilanggar Uber sebetulnya? Dianggapnya harusnya layanan seperti Uber dianggap sebagai taksi, dan kalau dianggap sebagai taksi dia harus plat kuning dan dia harus terregister sebagai taksi, harus gabung Organda dan sebagainya. Sebenarnya ini abu-abu sih, karena sebenarnya yang diklaim oleh Uber mereka hanya layanan software di mana driver biasa bisa nganterin orang gitu. Nah sebenarnya ini batasnya di mana kan nggak jelas. Kalau misalnya saya mau nganter tetangga saya ke kantor karena kantornya kebetulan dekat dengan kantor saya, lalu saya bilang ya udah bayar buat bensin aja gitu, cover buat bensin aja, itu sebenarnya melanggar aturan yang sama nggak? Karena kan saya juga plat hitam, saya juga bukan taksi, tapi saya juga tarik bayaran. Iya, nah dibayar. bisa di mana gitu? Ini juga mungkin kayak teman-teman pernah dengar tentang omprengan, tentang jemputan anak sekolah. Ini kan juga mereka membayar supaya untuk menyediakan jasa transportasi kan gitu. Jadi emang sebetulnya pertukaran secara sukarela ini kan nggak harus dilarang. Nah, jadi yang kita mencium sih di sini ini adalah praktek kartel aja dari Organda, karena dianggapnya ini ada satu hal yang bisa membahayakan eksistensi dari anggota mereka, dimana dalam hal ini perusahaan taksi. Karena yang lain-lain tadi kan nggak mengganggu mereka ya nggak apa-apa, tapi kalau ini mengganggu sedikit baru dipermasalahkan. Seperti yang kita tahu, industri taksi juga anggota-anggotanya juga tergabung terhadap Organda gitu. Dan sebetulnya KPPU juga udah memberikan rekomendasi bahwa industri taksi ini merupakan kartel gitu. Betul. Jadi KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia, pernah di tahun 2010 memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah bahwa yang praktek selama ini dilakukan oleh industri taksi itu melanggar hukum. Jadi taksi itu kan ada tarif bawah, tarif atas, batas bawah, batas atas. Harusnya nggak boleh ada penetapan batas bawah. Oh iya. Karena dengan ada penetapan batas bawah itu jelas-jelas adalah penetapan harga. Dan itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Kok, nah ini makanya kita jadi bertanya-tanya, apa sih sebetulnya motif Organda gitu? Kok bisa-bisanya Organda bekerja sama dengan Dishub dan Polda Metro Jaya bisa sangat reaktif terhadap layanan seperti Uber gitu loh. Nah, ini pemerintah sih sebenarnya kita bingung. Karena gini, di suatu hal yang jelas-jelas udah ditetapkan oleh KPU ini melanggar undang-undang, nggak ada kelanjutannya, nggak ada tindak lanjutnya, nggak ada tindakan hukum. Betul. Dan sampai sekarang prakteknya masih sama kan, ada tarik atas, tarik bawah. Sampai sekarang prakteknya masih sama. Tapi giliran ada suatu kegiatan lain yang dianggapnya melanggar undang-undang yang mengganggu Organda, justru dibantu. Jadi seakan-akan ada persekongkolan gitu antara organisasi dengan pemerintah. Ya, ini menimbulkan kesan bahwa terjadi kroni kapitalisme. Sesuai yang kita jelaskan di video sebelum-sebelumnya ya. Iya, yang ada di bawah ini. Lalu, nah itu jadi kita sepakat ya bahwa memang mungkin ada kecenderungan kartel dan persekongkolan antara Organda dengan pemerintah. Lalu ini juga yang ingin saya tanyain tuh, ini menggelitik juga sih. Sebetulnya bedanya Uber dengan Gojek itu apa? Roda dua. Lah terus yang mereka lakukan juga sama gitu. Sama persis. Terus kenapa Gojek nggak apa-apa, Uber? Itu pertanyaan saya. Jawabannya cuma satu. Tukang ojek nggak gabung Organda. Sehingga simpel itu. Gojek nggak mengganggu siapa-siapa. Makanya dia happy aja sepertinya orang-orang dengan Gojek kan. Tapi sementara Uber yang mengganggu eksistensi dari anggota-anggota suatu organisasi yang disebut Organda ini, barulah mereka dipermasalahkan. Sekali lagi, di sini kami bukan ingin membela kepentingan Uber. Kita bukan untuk mendukung Uber, tapi kita ingin membela kepentingan masyarakat. Jangan sampai asosiasi produsen bisa mempengaruhi pemerintah untuk menguntungkan produsen dengan mengorbankan masyarakat. Konsumen gitu kan. Karena pada sejatinya harusnya setiap kebijakan pemerintah, pembuat kebijakan itu harusnya melihat dari sudut pandang konsumen, bukan dari sudut pandang produsen saja.